Halo pemirsa TVku, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Kampus Corner, yang pastinya akan menyajikan informasi menarik tentang Universitas Dianuswantoro. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Victor Christian. Selama 1 jam ke depan, kami akan menemani Anda di Kampus Corner dengan tema lewat kampanye Suara Kita, Cerita Kita, mahasiswa Ilkom Udinus suarakan ruang aman untuk kesetaraan gender di masyarakat. Nah pemirsa, kali ini saya tidak sendirian karena saya bersama dengan narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa dari Ilkom nih. Halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu ya. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Zara. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Oke, semester 4 ya. Nah, biasanya kesehariannya tuh ngapain sih kalau boleh tahu? Untuk semester 4 ini keseharian itu saya sebagai anak komunikasi ya Kak. Itu kesehariannya itu banyak sekali gitu. Karena kegiatannya itu banyak banget, kita itu lebih terjun ke lapangan gitu sih. Oke, terjun ke lapangan bikin proyek gitu kan? Iya, proyeknya itu banyak sekali di semester 4 ini. Oke, nah ini lagi UAS ya ini kayaknya ya? Iya betul banget, ini lagi UAS sih. Oke, biasanya gimana sih kalau kamu ngadepin kesibukan kayak gitu tuh, cara kamu untuk melatih diri sendiri buat nyeimbangin lagi sama kehidupan kamu tuh gimana? Kebetulan untuk sekarang itu kan saya memang mengikuti organisasi juga ya untuk kesibukannya di kampus itu. Dan untuk mengatur jadwal itu biasanya memang saya tuh ada di notes HP itu setiap memang ternyata memang ada project atau kegiatan gitu, memang saya tuh tulis kayak gitu. Jadi memang tidak ada waktu yang memang bertabrakan dengan memang saya berorganisasi maupun saya melakukan kegiatan akademik seperti itu. Oke, berarti dicatat gitu ya di notes betul HP gitu betul ya? banget. Jadi kayak buat diri saya itu bisa memanage waktu dengan baik juga sih seperti itu. Oke, nah pemirsa, kali ini kita langsung beralih ke topik yang utama nih, yaitu campaign Suara Kita Cerita Kita. Nah, kamu sebagai ketua pelaksana kampanye nih, sebenarnya Suara Kita Cerita Kita itu apa sih kalau boleh tahu? Suara Kita Cerita itu tuh kita mengadakan kampanye ini mengenai kesetaraan gender. Oh, kesetaraan gender. Iya, betul banget. Kan memang kesetaraan gender ini tuh di masyarakat, sebetulnya masyarakat itu sudah melek ya, tetapi belum semuanya itu berani untuk melakukan gerakan tersebut seperti itu. Nah, kampanye ini juga kita itu melakukan kampanye ini juga gara-gara kita memiliki salah satu mata kuliah itu komunikasi strategis. Nah, komunikasi strategis ini itu memiliki suatu proyek itu untuk mahasiswanya itu mendukung program pemerintah itu SGDs. Oh, SGDs. Ya, itu. Nah, kita kenapa memilih kesetaraan gender ini tuh karena memang menurut saya isu ini tuh sangat penting juga untuk sangat penting untuk masyarakat, terutama juga di kalangan mahasiswa seperti itu. Dan untuk kampanye ini tuh kita tidak menargetkan itu untuk mahasiswa saja, tetapi untuk masyarakat umum yang kita targetkan itu umurnya itu di 17 tahun sampai 24 tahun seperti itu. Oke, berarti intinya kampanye ini tuh untuk menyadarkan masyarakat bahwa kesetaraan gender itu juga penting gitu ya. Iya, betul. Dan beberapa orang juga kadang kalau misalnya ditanyakan bahwa oh kamu cewek gitu kan harusnya di rumah aja gitu, atau cowok gitu kan harusnya kamu nggak boleh nangis kayak gitu kan. Iya, betul banget. Itu kadang banyak orang yang memendam akhirnya gitu kan, dan tidak bisa mengutarakan. Nah di situ campaign Suara Kita Cerita Kita itu ada gitu kan. Iya, betul. Nah tetapi kenapa kok kamu memilih nama Suara Kita Cerita Kita tuh, kenapa? Kenapa kita memilih nama Suara Kita Cerita Kita itu karena setiap suara kita itu bermakna dan cerita kita itu sangat berharga seperti itu. Jadi kita memilih nama ini karena ibaratkan suara kita itu adalah suara dari orang-orang yang mengalami stereotip ini tentang kesetaraan gender ini, dan lalu cerita kita itu juga
cerita-cerita dari masyarakat, ya orang-orang masyarakat yang mengalami tentang kesetaraan gender ini di kehidupan sehari-harinya. Tapi untuk kamu pribadi tuh pernah nggak sih merasakan stereotip ini atau mungkin menjadi korban salah satunya dari stereotip ini yang akhirnya mengganggu nih dari mental healthmu sendiri? Sebetulnya pernah sih itu waktu di SMA, karena dilihat itu kalau waktu zaman saya SMA itu perempuan itu kalau semisal ibaratkan lebih menentang atau kayak pendapatnya ini dia menyuarakan pendapat gitulah, itu tuh dianggap tidak penting kayak gitu. Dan kayak jika seorang laki-laki menyuarakan pendapatnya dan didukung oleh banyak orang, ya itu dihargai kayak gitu sih. Iya. Oke, berarti karena adanya ketimpangan sosial tersebut yang akhirnya membuat kamu aware nih dengan itu, dan keadaan itu bisa jadi memperburuk keadaan karena kan siapa tahu memang pendapat dari seorang perempuan itu juga penting gitu kan. Iya, betul banget. Oke. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. Tetap bersama kami di Kampus Corner. PLN UIK Tanjung Jati B, hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata, di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi, di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri.
PLN UIK Tanjung Jati B, hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata, di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi, di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Halo Dinusian, saya Megawati Angesi Pertiwi, mahasiswi Prodi Magister Manajemen Udinus. Ayo raih prestasi tanpa narkoba, harumkan nama Indonesia, katakan tidak pada narkoba, generasi emas tidak pakai narkoba. Halo Dinusian, saya Irfan Jauhari, mahasiswa Manajemen Udinus. Ayo raih prestasi tanpa narkoba, harumkan nama Indonesia, katakan tidak pada narkoba, generasi emas tidak pakai narkoba. Perkenalkan, nama saya Reza Irfana, saya mahasiswa dari KIDUS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai atlet, saya selalu menjauhi narkoba, karena kita tahu narkoba bisa menghancurkan hidup kita, katakan tidak untuk narkoba. Halo Dinusian, saya Rifki Ferdianto, mahasiswa Ilmu Komunikasi Dinus. Ayo raih prestasi tanpa narkoba, harumkan nama Indonesia, katakan tidak pada narkoba. Generasi emas tidak pakai narkoba. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Peter, mahasiswa program studi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro. Saya seorang ketua BEM FIB Udinus periode 2023 sampai 2024 dan juara 3 Kenang Kota Semarang 2024. Sebagai seorang mahasiswa dan duta pariwisata dari Kota Semarang, saya sangat menyadari bahwa prestasi yang saya raih di dunia akademik maupun pariwisata tidak datang dengan mudah. Butuh dedikasi dan kerja keras untuk bisa mencapai semuanya ini. Dalam mencapai masa depan, tentu akan banyak tekanan dan tantangan dalam menghadapi masa depan. Namun, narkoba bukanlah solusi untuk menghadapi hal tersebut. Ingat, prestasi sejati datang dari hasil usaha dan dedikasi yang tulus. Jadilah contoh yang baik bagi teman-teman kita, keluarga kita, dan generasi penerus. Mari bersama kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari narkoba dan penuh dengan prestasi. Demi mewujudkan Jawa Tengah yang bersinar, bersih dari narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Nah pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang stereotip gitu kan, yang akhirnya dimunculkan oleh masyarakat tentang perbedaan gender itu tersebut. Nah akhirnya membuat baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu kan, kita setuju di sini bahwa hanya ada 2 gender gitu kan, laki-laki dan perempuan itu merasa bahwa hak-haknya yang seharusnya itu bisa diungkapkan akhirnya tidak bisa diungkapkan seperti itu kan. Betul. Nah, lalu nih menurutmu sendiri nih dalam kampanye ini apa saja sih yang dilakukan atau apa saja sih upaya yang berusaha untuk dilakukan gitu loh? Untuk kampanye ini itu kita menyebarkan kuesioner mengenai hal-hal apa aja sih yang masyarakat yang kita tuju itu di range umur 17 tahun sampai 24 tahun ini itu alami. Itu kita pasti untuk data-data pribadi itu pasti kita simpan, tetapi untuk jawaban mereka terkait hal-hal kesetaraan gender ini, stereotip ini yang dialami itu kita olah hal tersebut. Nah, kita ini di dalam G-Form itu kita memberikan pertanyaan berupa stereotip apa sih yang pernah kalian dapatkan dan harapan apa Anda ini untuk tentang kesetaraan gender ini, seperti itu. Oke, berarti mereka bisa menyampaikan pendapat lewat G-Form itu tadi ya? Iya, betul. Nah, itu ada berapa pertanyaan sih kalau boleh tahu? Kita di situ 2 pertanyaan sih, cuman untuk pertanyaan tersebut masing-masing itu kita buat seperti jawaban panjang, jadi kayak gitu. Jadi teman-teman yang mengisi itu bisa menjelaskan secara detail yang mereka alami seperti itu. Oke, bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Oke, nah lalu nih untuk specifically lah. Oke lah, kalau misalnya kesetaraan gender itu kan bisa untuk segala usia gitu kan. Tetapi terkhusus untuk remaja sendiri, isu apa sih yang pernah kamu dengar? Untuk remaja sendiri itu biasanya
kalau memang ini kan memang ada range umur di remaja ya, 17 tahun itu kan remaja. Itu saya lihat di untuk jawaban G-Formnya itu tuh kebanyakan memang mereka itu jika bersuara di lingkungan sekolah itu dianggap remeh gitu sama masyarakat sekolah. Jadi lebih fokus terhadap pendapat laki-laki seperti itu. Gitu Ya, terus ada juga yang memang dia tuh mencalonkan sebagai ketua kelas itu dia tidak dipilih dikarenakan dia perempuan seperti itu. Karena memang dianggap bahwa perempuan kerjanya nggak becus gitu kan. Nah terus apalagi nih cerita-cerita mereka yang menyentuh kamu nih? Ada satu cerita yang bikin saya menyentuh karena kerasa sedihnya gitu. Kenapa itu tuh ada salah satu perempuan yang memang itu dia tuh memang berkuliah, tapi dia bekerja juga karena dia ingin membantu perekonomian keluarganya. Nah ini jadi tuh dia mengambil resiko untuk melamar pekerjaan yang mungkin cukup berat dan gajinya mungkin bagi dia itu cukup lah untuk mencukupin kehidupan dia sehari-hari. Tetapi dikarenakan dia perempuan itu dia ditolak sama pekerjaan itu. Iya, jadi kayak apa ya, saya ngerasa ini tuh hal yang penting bagi dia untuk menunjang kehidupannya dia, tapi dikarenakan gender dia itu perempuan, itu dia tidak bisa mendapat pekerjaan tersebut. Sampai ke ranah pekerjaan ya? Iya betul, sampai ke ranah pekerjaan. Jadi memang ini salah satu isu yang penting untuk dibawa gitu ya, karena memang menyangkut taraf hidup juga. Iya betul. Apalagi kalau memang satu-satunya mata pencarian yang bisa dia lakukan hanya itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada penolakan tersebut gitu kan? Bagaimana nasib keluarganya seperti itu kan? Jadi perempuan itu dianggap hanya bisa di ranah domestik saja. Nah kan tadi kan kita udah bahas banyak tentang perempuan ya. Tapi apakah ada yang mengisi itu dari pihak laki-laki? Tentunya ada seperti itu. Untuk yang laki-laki itu sebetulnya kalau misal tentang stereotip ini itu lebih ke perasaan ya. Jika mereka mengalami suatu hal yang menurut mereka itu diri mereka itu terpressure, mereka mengekspresikan perasaan mereka itu dianggap, ih kamu kan cowok, ngapain sih kamu nangis, sedih cuman gara-gara gini doang. Nah padahal kan kita mengekspresikan perasaan itu kan suatu hal yang wajar seperti itu. Dan banyak sih yang memang pihak laki-laki itu sebetulnya juga sudah sadar akan hal kesetaraan gender ini. Kadang maksudnya mereka itu di kehidupan sehari-hari pun juga menemukan teman terdekatnya perempuan atau mungkin keluarganya itu mengalami hal tersebut kayak gitu. Berarti memang banyak sekali gitu ya isu-isu yang terdengar di masyarakat umum, karena memang ini sudah menjadi salah satu budaya yang ada sejak lama seperti itu kan. Betul. Nah, lalu nih untuk langkah yang kamu ambil dalam campaign ini, kamu menggandeng dari stakeholder luar atau bagaimana, mungkin boleh diceritakan? Untuk kampanye ini itu saya menggandeng suatu komunitas lembaga non pemerintah ya di sini tuh lembaga non pemerintah yang memang adalah lembaga advokasi gitu. Nah itu bernama LRC KJHAM. Itu membela tentang perempuan sih, tetapi bukan hanya perempuan, di komunitas tersebut itu juga membahas mengenai kesetaraan gender ini seperti itu. Itu berarti suatu komunitas yang fokusnya di kesetaraan gender saja? Tidak hanya fokus kesetaraan gender, tapi itu fokus utama mereka tuh seperti membela hak-hak perempuan sih, karena kan perempuan kan memang pasti banyak mengalami kekerasan seperti itu, terus mengalami pemerkosaan juga seperti itu. Jadi untuk komunitas LRC ini tuh bisa membantu mereka yang mengalami kejadian-kejadian itu seperti itu. Berarti lebih ke menangkis ketidakadilan. Iya betul. Nah lalu nih yang tadi belum sempat ditanyakan sih, tujuan dari adanya campaign ini itu untuk apa?
Nah, untuk tujuan ini sendiri tuh dari kami oke. itu tuh ingin supaya masyarakat itu eh, lebih melek lah. Lebih melek, lebih Ya, sadar lebih gitu ya. sadar Oke. tentang kesetaraan gender ini, karena kesetaraan gender ini tuh penting karena memang kita itu dari nenek moyang itu kan dulu Iya. di seluruh dunia pasti mengalami patriarki Oke, ya. Jadi perempuan patriarki. itu selalu di belakang laki-laki. Nah, Oke. jadi kami berharap dengan adanya kampanye ini itu untuk hak-hak yang untuk perempuan sama laki-laki itu mungkin bisa setara, Bisa setara, seperti oke. itu. Jadi perempuan bisa mendapatkan pekerjaan Hak dan yang sama seperti ya laki-laki, jabatan yang seperti lebih itu. tinggi juga. Jadi tidak hanya di ranah domestik aja seperti itu. Oke, lalu sejauh apa nih kerjasama kamu dengan LRC KJ HAM sendiri gitu kan? Tapi tahan dulu jawabannya karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kampus Corner. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Hadir untuk mencetak lulusan unggul dalam integrasi ilmu, iman, dan amal. Suasana belajar yang nyaman dan kondusif, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang pembelajaran. Didukung oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman, proses pembelajaran dirancang interaktif dan transformatif. Tersedia berbagai macam beasiswa, biaya UKT terjangkau, dan tidak memberlakukan uang pangkal. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di FISIP UIN Wali Songo Semarang. Ayo segera daftar ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Guys, mau tahu kenapa
PLN UIK Tanjung Jati B, hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata, di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi, di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong. Pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. PLN UIK Tanjung Jati B, hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata, di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi, di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Nah pemirsa, tadi di segmen 2 masih ada satu pertanyaan yang tertinggal nih untuk Diva Aulia. Nah Diva, dalam kampanyemu kali ini nih, itu apa sih bentuk kerjasamanya dengan LRC KJHAM? Bentuk kerjasama kami dengan LRC KJHAM ini untuk pihak LRC-nya itu sebagai narasumber lah, yang memang sebagai narasumber yang memang sudah expert. Ya, sudah expert seperti itu. Nah, jadi bisa mendukung kampanye ini, jadi bisa masyarakat itu bisa memang percaya dan memang tahu ya bahwa kampanye ini diadakan untuk tujuan yang baik. Iya, betul. Ya. Oke. Nah pemirsa, kali ini di segmen 3 ada yang spesial nih, karena kita kehadiran satu lagi narasumber dari LRC KJHAM, yaitu Mbak Witi Muntari. Halo Mbak. Halo Mas. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat ya Mbak? Iya, tetap semangat. Masih semangat, oke. Nah nih Mbak, saya mau tahu nih Mbak, LRC KJHAM itu tuh bergerak di bidang apa sih Mbak kalau boleh tahu? Iya. LRC KJHAM mungkin teman-teman belum tahu gitu ya kepanjangannya apa gitu. Jadi Legal Resource Center untuk keadilan gender dan hak asasi manusia. Jadi kerja-kerja kami lebih fokus pada bagaimana melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, dan kantor kami ada di Jalan Kauman Raya nomor 61A Pedurungan Semarang gitu. Jadi kemudian kerja-kerjanya tidak hanya terkait dengan korban kekerasan yang ada di Semarang saja, tapi juga bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian juga kami melakukan advokasi kebijakan dan anggaran, kemudian juga bagaimana melakukan kampanye publik sebagai upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang itu kita lakukan setiap tahunnya. Misalnya pada Hari Perempuan Internasional, kemudian Hari Refleksi Konvensi CEDAW, kemudian juga di akhir tahun biasanya ada 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Iya, betul. Jadi kami sangat menyambut baik begitu ya
bagaimana kerjasama bersama dengan kawan-kawan mahasiswa yang ini sebagai langkah atau upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan sudah disebutkan bahwa LRC KJHM itu tuh bisa menjadi seperti rumah begitu untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, fokus lain dari adanya LRC KJHM itu untuk apa sih Pak? Iya. Kak? Kalau selain melakukan penanganan kasus, kami juga melakukan pengorganisasian perempuan komunitas yang itu kita lakukan di 3 wilayah di Jawa Tengah ya. Ada di Kota Semarang, kemudian ada di Kabupaten Kendal, ada juga yang di Kabupaten Gerobogan. Nah, tentunya di masing-masing wilayah ini punya kekhasan begitu ya. Bagaimana di Kabupaten Kendal, Gerobogan yang merupakan kabupaten yang memang sebagai salah satu pengirim pekerja migran yang cukup tinggi gitu. Jadi di sana kami melakukan pengorganisasian terhadap perempuan mantan pekerja migran. Kemudian kalau di Kota Semarang itu lebih bagaimana sih situasi yang rentan mengalami kekerasan, kemudian juga situasi kemiskinan dan sebagainya, yang itu memang ada di 4 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Ada di Kecamatan Semarang Barat, kemudian Semarang Utara, Semarang Timur, ada di Pedurungan, sama yang satunya itu di Banyumanik gitu. Jadi ada 4 wilayah itu yang memang kayak kelurahannya itu memang rentan ya, seperti Kerobokan, kemudian Bandarharjo ya, mungkin teman-teman juga tahu gitu, kemudian Muktiharjo Kidul sama Kelurahan Ngesrep. Nah itu sih. Kemudian juga kami dari suara dan pengalaman perempuan itu kemudian bagaimana sih melakukan advokasi kebijakan dan anggaran, bagaimana kebijakan-kebijakan misalnya terkait dengan peraturan daerah, kemudian misalnya terkait dengan undang-undang yang memang itu punya perspektif terhadap korban. Nah itu jadi basis atau pusat ya, sumber kami adalah perempuan korban dan juga perempuan komunitas yang mereka rentan gitu ya, kemudian situasi-situasi yang kekerasannya cukup berlapis. Oke, berarti LRC KJHM itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan perempuan, terutama dalam kekerasan perempuan secara pribadi saja, tetapi juga secara delegatif seperti itu ya? Iya. Nah, lalu satu pertanyaan saya nih Kak, kan sudah banyak itu menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti itu Kak. Mungkin yang saya boleh tahu, biasanya faktor dari mereka mendapatkan kekerasan itu tuh karena apa nih Kak, kalau boleh tahu? Iya, kalau faktor memang beragam ya menurut kami. Jadi ya ada misalnya yang karena situasi ekonomi, kemudian juga misalnya tidak ada keterbukaan atau enggak sejalan mungkin gitu ya. Terutama ini adalah relasi yang suami istri begitu. Nah itu juga faktor-faktor yang biasanya juga sering terjadi karena kemiskinan, kemudian bagaimana mencukupi kebutuhan hidup, kemudian mencukupi soal perekonomian begitu, yang pada akhirnya itu banyak menimbulkan masalah. Tetapi juga sebenarnya tidak bisa kemudian itu hanya menjadi satu faktor aja ya, tapi juga orang yang kemudian sudah mampu, kemudian secara ekonomi sudah mampu, justru nanti juga akan terjadi hal lain, misalnya pasangannya selingkuh, kayak gitu ya, suaminya selingkuh. Nah itu juga ternyata jadi tantangan juga. Nah artinya memang kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan itu adalah perempuan yang di wilayah ini, misalnya begitu. Artinya memang semua perempuan itu rentan mengalami kekerasan gitu. Karena ketika kita lihat tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan begitu ya, semua lapisan perempuan itu juga rentan mengalami kekerasan gitu. Karena ini kan nggak terlepas dari budaya patriarki gitu ya, budaya yang bagaimana sih masih menomorduakan perempuan. Kemudian dalam proses-proses pengambilan keputusan, apakah kemudian ini perempuan dilibatkan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu yang akhirnya perempuan juga tidak memiliki power untuk bagaimana sih saya bisa menyampaikan pendapat, kemudian saya bisa terlibat di dalam proses-proses itu. Nah
tadi kan sudah disebutkan dengan Kak Diva ya, kalau misalnya isu dari kesetaraan gender ini memang penting untuk disuarakan gitu kan, seperti di suara kita gitu kan. Nah kali ini kita bergeser bertanya kepada Kak Diva nih. Nah lalu menurut kamu nih apa yang menjadi tantangan sebenarnya nih dalam proyek kali ini nih? Sebetulnya untuk tantangan di dalam kampanye sosial ini itu lebih ke memang mengatur waktu akademik dengan menjalankan kampanye ini. Dan tantangannya itu juga lebih mengajak masyarakat di luar sana itu untuk menyuarakan cerita mereka mengenai kesetaraan gender ini, karena kayak memang cukup banyak yang menganggap mereka itu contoh mengalami stereotip, tapi bagi mereka kayak oh ya udahlah kayak gitu, karena memang seperti yang saya sebutkan tadi ya Kak, karena memang kita dari dulu itu sudah menganut patriarki seperti itu. Iya. Oke, berarti tantangannya lebih ke membagi waktu gitu kan dengan sekolah gitu kan. Lalu juga kalau dari pihak eksternalnya itu kan banyak teman-teman yang mungkin belum terbuka gitu kan dengan isu ini seperti itu. Oke ya. Nah pemirsa, tadi itu dia pendapat dari narasumber kita. Nah kali ini kita akan ada yang lewat nih setelah yang satu ini. Tetap saksikan kami di Kampus Corner. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian,
Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan juga telah bekerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.ac.id. PLN UIK Tanjung Jati B hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah menyambut baik pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro yang merupakan sebuah langkah yang besar dalam memperkuat sistem pendidikan kedokteran di Jawa Tengah, serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul di bidang kesehatan. Saya mendukung penuh proses akreditasi ini sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan Fakultas Kedokteran Udinus. Untuk itu, saya mengajak kepada Fakultas Kedokteran Udinus untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah melalui lulusan yang mumpuni dalam pelayanan medis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Sukses Fakultas Kedokteran Udinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN UIK Tanjung Jati B hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Nah pemirsa, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk tetap berada di depan layar kaca Anda karena akan ada cerita-cerita menarik nih dari narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa. Nah kali ini saya akan bertanya dengan Kak Witi nih. Kak, tadi kan sudah sempat dijelaskan tentang budaya patriarki gitu kan oleh Diva. Nah kali ini saya mau bertanya kepada Kak Witi nih, Kak, mungkin bagaimana LRC KJHM itu tuh melihat tentang kesetaraan gender gitu Kak yang sudah terjadi di masyarakat sekarang, apalagi dengan stereotip mungkin patriarki dan yang lain-lainnya itu, mungkin bagaimana cara atau bagaimana visi dari LRC KJHM itu sendiri? Iya, kalau kita melihat soal kesetaraan gender saat ini ya, karena memang masih jadi tantangan, kemudian juga masih jadi PR kita bersama, bagaimana bersama-sama mendorong adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Okay. Nah, terkait dengan pembagian peran laki-laki dan perempuan, itu juga memang keduanya terdampak gitu, tetapi yang paling merasakan dampak dari ketidakadilan gender itu adalah perempuan gitu. Kenapa begitu? Misalnya Indonesia juga sudah punya komitmen ya tentang konvensi CEDAW itu yang sudah diratifikasi sejak tahun 1984 bagaimana melakukan penghapusan kekerasan atau melakukan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh negara itu memang bagaimana sih afirmasi itu yang penting untuk dilakukan agar perempuan itu juga mencapai kesetaraan. Misalnya ada kuota untuk bagaimana perempuan aktif dalam politik, kemudian misalnya soal pendidikan dan juga di bidang-bidang lainnya. Namun sampai saat ini memang itu belum semuanya bisa dirasakan oleh perempuan. Nah, bagaimana dengan situasi perempuan yang miskin, kemudian situasi perempuan yang mengalami kekerasan, kemudian juga situasi-situasi perempuan lainnya yang itu tentunya juga sangat beragam gitu ya ketika kita bicara perempuan. Sehingga sampai saat ini kami juga masih terus menyuarakan, kemudian juga masih terus memperjuangkan bagaimana sih kelompok perempuan miskin, rentan dan marginal bisa mendapatkan akses gitu, bagaimana dia bisa mendapatkan pendidikan, kemudian bagaimana ketika dia menjadi korban kekerasan itu juga bisa mendapatkan layanan-layanan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oke, berarti lebih memperjuangkan hak yang seharusnya
hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan itu sendiri gitu kan, yang mungkin di dunia ini memang tidak banyak perempuan dapatkan gitu kan, dan itu terasa seperti tidak adil seperti itu kan ya Kak. Nah, lalu bagaimana tanggapan Kakak terkait adanya campaign ini nih Kak? Oke. Kalau terkait kampanye ini menurutku sangat bagus gitu ya. Bagaimana pendidikan publik ini sebagai upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana agar orang itu lebih aware gitu ya tentang bahwa kenapa sih kemudian perempuan itu harus diperjuangkan, kemudian kenapa masih terjadi kekerasan terhadap perempuan. Nah itu karena memang faktanya ya masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan kan begitu. Nah saya melihat bahwa saat ini ya, terutama mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun terakhir inilah ya, itu banyak sekali mahasiswa, kemudian juga apa ya, perguruan tinggi yang menurut saya itu sangat positif, yang mengarahkan mahasiswanya untuk misalnya mata kuliah tertentu, misalnya mata kuliah soal hak asasi manusia gitu ya, terus ada tugas harus wawancara langsung ke apa namanya, ke lembaga yang memang dia fokus di situ seperti LRC KJHAM begitu. Kemudian misalnya ada tugas magang, kemudian juga kampanye-kampanye pencegahan seperti ini juga sangat menarik. Nah artinya memang bagaimana sih upaya pencegahan itu ya memang harus dilakukan bersama-sama gitu ya, termasuk anak muda ya, apalagi anak muda yang punya peran menurutku sangat penting di saat ini ya, yang semuanya serba digital, kemudian orang itu bisa dengan mudah mengakses informasi apa saja melalui digital gitu, karena itu sangat-sangat berpeluang, kemudian juga bagaimana itu terus bisa dikembangkan gitu. Oke, berarti artinya Kakak memandang bahwa kampanye ini itu akan menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya, untuk tercapainya kesetaraan gender gitu ya. Nah pemirsa, kali ini kita bergeser lagi kepada Diva nih. Nah Div, kan kamu tadi sempat cerita gitu kan di segmen 2 bahwa kamu juga pernah menjadi korban dari ketidaksetaraan ini. Nah lalu nih, apa sih yang kamu lakukan waktu itu untuk melawan itu, untuk fight back seperti itu? Untuk fight back itu dari saya sendiri lebih ke membuktikan sih, kalau memang saya itu tetap mempunyai hak untuk bersuara, berpendapat seperti itu. Jadi jika memang mengedepankan gender tetapi tidak mendengarkan pendapat, itu menurut saya tidak adil ya, dikarenakan kan tidak semua laki-laki itu pendapatnya selalu benar gitu. Jadi bagi perempuan kan juga pasti kan perempuan itu kan pasti lebih dominan ke perasaannya pasti ya, dan dia itu pasti juga memikirkan di lingkungan sekitarnya sebab akibatnya itu, jadi lebih dipikirkan. Jadi mungkin untuk pendapat tersebut itu bisa lebih baik dari pendapatnya laki-laki seperti itu sih. Oke, nah lalu apa namanya, untuk program kamu ini nih, Suara Kita Cerita Kita itu kan tadi kan mewadahi untuk para perempuan ataupun laki-laki yang mengalami ketidakadilan gender seperti itu ya, ketidakadilan peran gender gitu. Nah lalu setelah mereka mengisi dari form itu sendiri, lalu kan dia kan sudah cerita gitu kan, lalu feedback apa yang dari kita untuk mereka gitu? Feedback yang kami berikan itu berupa ini, mendatangkan LRC ini sebagai narasumber, dan kami akan mengedukasi lah para masyarakat ini mengenai kesetaraan gender ini, dan memang menggandeng mereka yang memang mengalami kesetaraan gender ini untuk jangan takut kalau semisal kalian mengalami hal ini, itu kalian itu mempunyai hak lah untuk hal tersebut, seperti itu. Nah kalau boleh tahu dari Suara Kita Cerita Kita itu ada Instagramnya apa? Tentunya pasti ada. Tentunya pasti ada ya. Instagramnya apa tuh kalau boleh tahu? Instagramnya itu @suarakitacerita-kita. Nah itu untuk pemirsa-pemirsa di rumah yang merasa menjadi korban dari ketidaksetaraan gender gitu kan, mungkin bisa curhat-curhat gitu kan di Instagramnya Suara Kita Cerita Kita. Nah pemirsa, kali ini kita akan lanjut lagi, tetapi setelah yang satu ini tetap di Kampus Corner.
Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus kite kudasai. Hai guys, aku Adele dan aku Debbie. Hari ini kami mau daftar Udinus. Ikutin kami ya. Let's go. Sebelum daftar, kita cek syarat pendaftaran dulu. Pertama, fotokopi SKL atau ijazah. Cek. Fotokopi KTP atau KK. Cek. Pas foto 3x4 2 lembar. Cek. Uang pendaftaran 250.000. Cek. Berkas sudah lengkap. Yuk kita ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Yuk. Selamat pagi, selamat datang di Udinus. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Bu, kami mau melakukan pendaftaran. Sudah tahu prodi apa yang akan didaftar atau mau konsultasi dahulu? Mau konsultasi dulu Bu, soalnya masih bimbang mau ambil program studi apa. Baik, silahkan ke bagian informasi. Gimana? Sudah mantap pilihannya? Sudah Pak. Wah, jawabnya kompak banget ya. Mari, saya antar untuk ambil nomor antrian. Setelah selesai konsultasi, kita langsung ke bagian pendaftaran. Yuk. Terima kasih Mbak. Wah, mudah banget ya guys pendaftarannya. Bener banget, one day service bisa langsung dapat surat pengumuman diterima guys. Udah selesai nih guys pendaftarannya. Penjelasannya ramah, jelas, dan anti ribet. Mau seperti kita? Yuk buruan daftar Udinus menggunakan fotokopi SKL atau ijazah biar bisa bebas tes. Udinus for a better future. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. Hadir untuk mencetak lulusan unggul dalam integrasi ilmu, iman, dan amal. Suasana belajar yang nyaman dan kondusif, dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang pembelajaran. Didukung oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman, proses pembelajaran dirancang interaktif dan transformatif. Tersedia berbagai macam beasiswa, biaya UKT terjangkau, dan tidak memberlakukan uang pangkal. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di FISIP UIN Wali Songo Semarang. Ayo segera daftar ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang. PLN UIK Tanjung Jati B hadir memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui aksi nyata di menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila. Melalui Yayasan Baitul Ma'al PLN UIK TJB, bantuan sosial disalurkan untuk pembangunan Musola Nurul Kolbi di Damarwulan, Keling, dan SDIT di Bapangan, Jepara. Dengan semangat gotong royong, bantuan ini menjadi simbol kolaborasi dan kepedulian PLN sebagai BUMN untuk negeri. Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Nah pemirsa TVku, kalau tadi sudah diceritakan Diva bahwa dia dengan cara pembuktiannya gitu kan, untuk membuktikan bahwa perempuan ini juga perlu didengar itu suaranya gitu kan. Nah kali ini kita akan kembali lagi bersama Kak Witi Munarti. Nah Kak, mungkin menurut Kakak nih Kak, seperti yang kasusnya Diva tadi gitu Kak, bagaimana Kakak memandang bahwa keadilan untuk perempuan terlebih untuk mungkin kekerasan yang tidak secara verbal atau tidak secara fisik, tetapi mungkin seperti melihat dengan tatapan yang sini seperti itu, atau mungkin dilihat di bagian-bagian yang tidak seharusnya gitu. Bagaimana nih Kak cara yang seharusnya mereka lakukan untuk mengatasi hal itu? Iya. Mungkin secara detail atau secara spesifiknya belum tahu persis begitu ya ceritanya atau peristiwanya seperti apa, tapi kalau dari clue yang disampaikan tadi itu lebih mengarah ke
kayak pelecehan seksual gitu mungkin ya, ke pelecehan seksual. Nah, langkah yang perlu dilakukan ya menurut kami ya, ketika ada pelecehan seksual itu kemudian merasa tidak nyaman, ya memang kita harus berani untuk speak up, berani untuk bersuara. Kemudian dari bersuara itu tentunya kita bisa ke lembaga layanan seperti LRSC HAM atau ke lembaga-lembaga yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dari situ nanti bisa mendapatkan misalnya ada trauma, kemudian butuh pemeriksaan medis dan sebagainya. Nah, itu akan kita akseskan, misalnya pemulihan ke psikolog, kemudian misalnya harus ke medis, atau misalnya dia memutuskan untuk proses pidana gitu. Jadi itu juga bisa diproses melalui pidana, karena sekarang sudah ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, di situ ada pelecehan seksual fisik, ada pelecehan seksual non fisik, misalnya termasuk itu tadi ya kayak ucapan-ucapan atau bahasa yang mengarah ke seksual. Nah, itu juga sebenarnya termasuk pelecehan seksual non fisik. Jadi itu ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di bawahnya juga pasal selanjutnya juga mengatur tentang jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang itu diatur di undang-undang lainnya. Misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak kah, atau misalnya di KUHP dan sebagainya. Itu juga semuanya sudah mengatur soal itu. Gitu. Jadi ketika berani untuk menyampaikan, artinya memang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk perempuan yang lainnya gitu. Bagaimana bersuara itu kemudian akan membawa perubahan-perubahan gitu. Seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa ya aku harus berani untuk ngomong, aku harus berani untuk speak up begitu, bahwa perempuan juga bisa gitu. Nah, itu sih yang bisa dilakukan. Gitu. Berarti mendorong untuk perempuan-perempuan itu tuh berani untuk berbicara gitu kan. Lalu LRSC HAM itu sebagai satu bisa dikatakan safe place gitu ya untuk perempuan-perempuan dapat menyampaikan pendapatnya gitu. Di LRSC HAM sendiri mempunyai layanan untuk pengaduan atau seperti apa, mungkin boleh diceritakan Kak? Iya. Jadi kami memang juga lembaga layanan ya. Jadi memang kami juga menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi ya seperti kategorinya banyak gitu, kekerasan terhadap perempuan. Ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan atau perdagangan perempuan. Itu juga masuk di situ. Kemudian ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu yang jenisnya cukup banyak ya menurut kami, termasuk juga kekerasan terhadap perempuan pekerja migran gitu. Nah, bagaimana sih ketika perempuan pekerja migran itu menjadi korban kekerasan berbasis gender gitu. Misalnya kan ada yang di sana kemudian mengalami pelecehan seksual, kemudian misalnya di rumah mengalami KDRT dari suaminya, jadi statusnya dia sebagai perempuan pekerja migran, tapi juga kemudian mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan bentuk kekerasan yang berlapis begitu. Jadi termasuk juga kekerasan seksual yang saat ini menurut kami cukup tinggi, itu justru kekerasan seksual. Terlebih adalah yang korbannya dewasa. Jadi korbannya dewasa, kemudian pelakunya juga dewasa. Nah, ini yang kami masih terus mendorong dan mengadvokasi bagaimana sih undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu juga memang bisa terimplementasi dengan baik, kemudian juga benar-benar bisa melindungi perempuan korban kekerasan seksual, terutama yang dewasa. Karena hambatannya masih banyak, gitu Mas. Jadi kayak masih adanya stigma bahwa kalau dewasa itu kan sudah dianggap cakap atas dirinya sendiri ya. Kamu kan sudah dewasa gitu, kemudian dianggap suka sama suka, kenapa datang ke sana, kenapa tidak teriak, kenapa kemudian baru melapor sekarang, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual yang usianya dewasa. Berbeda dengan ketika korbannya adalah anak gitu. Jadi kalau anak kan memang ada undang-undangnya sendiri juga, kemudian juga karena belum dianggap cakap secara hukum, sehingga ketika ada tindakan kekerasan itu ya itu harus segera dan lebih cepat gitu prosesnya. Berarti memang
mereka seharusnya melakukan sesuatu gitu ya untuk untuk adanya perubahan seperti itu kan. Tetapi juga ada bantuan dari pihak-pihak terkait seperti LRC KJHAM sendiri untuk mewadahi mereka dapat bersuara gitu kan Kak. Nah, lalu aku mau tanya nih sama Diva nih. Div, mungkin ada pesan-pesan atau apa namanya harapan-harapan kamu terkait proyek ini? Tentunya harapan saya itu melalui kampanye ini pasti bisa mengedukasi masyarakat terkait kesetaraan gender ini, dan masyarakat itu bisa lebih sadar mengenai isu ini. Dan sebetulnya masyarakat itu juga sudah cukup sadar, tetapi memang belum merata. Nah, saya juga berharap untuk kampanye ini juga bisa menyadarkan masyarakat secara rata juga mengenai kesetaraan gender ini, untuk baik kita maupun laki-laki itu bisa hidup lebih adil seperti itu. Dan untuk pesan-pesan saya untuk teman-teman di luar sana itu, jika kalian memang mengalami tentang kesetaraan gender ini, mendapatkan stereotip yang mungkin bagi kalian itu merugikan diri kalian juga, itu kalian jangan takut untuk bersuara dan mendapatkan hak tersebut. Dan jika memang kalian ingin curhat atau memang ingin mendapatkan solusi, kalian bisa reach out ke Instagram kita, Suara Kita Cerita Kita, untuk tentang kesetaraan gender ini. Oke, thank you Diva. Nah, kalau untuk Kawiti sendiri apa nih pesan-pesannya buat pemirsa di rumah? Iya, kalau menurutku memang ketika menjadi korban kekerasan begitu ya, harus berani untuk speak up, berani untuk bersuara begitu, kemudian atau melihat kekerasan. Nah, itu kita lebih peduli, jadi tidak menyalahkan, kemudian bagaimana sih memberikan dukungan, kemudian memberikan informasi ketika kita tahu informasi terkait dengan lembaga layanan gitu. Nah, kami sebagai lembaga layanan yang fokus mendampingi perempuan korban kekerasan, tentunya membuka pintu lebar ya bagi teman-teman yang menjadi korban kekerasan, walaupun kita tidak berharap bahwa semakin banyak korban kekerasan begitu ya, tetapi apabila misalnya ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ya kami berharap misalnya lapor ke LRC KJHAM atau misalnya ke lembaga-lembaga lain yang di situ jangan merasa untuk merasa bersalah, kemudian nanti tidak ada yang mendukung. Kita tentunya bersama-sama gitu, karena semua keputusan itu ada di korban gitu ya, termasuk layanan yang dibutuhkan dan lain sebagainya, itu semuanya keputusan korban. Nah, kemudian kalau mau datang langsung ke kantor kami yang wilayah Semarang gitu ya, kan dekat, itu ada di Jalan Kauman Raya nomor 61A Pedurungan gitu. Kemudian kalau lewat Instagram kami juga ada @LRC-KJHAM, dan kami juga banyak menerima pengaduan juga dari DM Instagram atau melalui hotline, email, yang itu ada di website kami lrckjham.id. Oke, baik. Terima kasih Kawiti sudah mau datang ke Kampus Corner. Terima kasih Diva sudah hadir di Kampus Corner. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di Kampus Corner. Tetap saksikan Kampus Corner di hari dan jam yang sama. Saya Victor Christian mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.